أفلا يتدبرون القرآن. Udah mas, sampai mana tadi? Gue lupa lagi, gue mau lagi ngebahas apa tadi. Center ya, sama cermin ya. Iya, kita tuh dari punya center itu jangan disorot-sorot ke muka orang. Nanti ketika ada masalah, habis center itu nggak bisa untuk menyoroti jalan kita, apalagi dalam kondisi gelap. Itu maksudnya. Kak, saya nanya lagi, sholat sejati itu yang mana? Karena sholat yang wajib yang 5, sholat wajib yang 5, sudahkah bertemu dengan yang sejatinya? Kira-kira, atau jangan-jangan cuman apa? Meraba, oh ini gue udah ketemu dengan sholat sejati. Di zuhur, di asar, di maghrib, di isya, di subuh. Jangan-jangan cuman perasaan dong. Jangan-jangan cuman praduga, jangan-jangan cuman imajinasi. Karena yang penting itu sebetulnya, yang penting di sholat, muatannya apa? Tapi jangan bawa muatan diri, keinginan, ego, nafsu. Itu muatan yang sejatinya. Kan gambarannya sholat itu kendaraan. Gitu ya. Kendaraan. Pernah dengar? Sholat itu kendaraan untuk kita bisa sampai kepada kehadapan Sang Pencipta. Terus apa yang dibawa? Di dalam kendaraan itu apa yang dibawa? Gak boleh bawa keinginan nafsu kita, gak boleh. Ya, apa yang dibawa? Sebetulnya apa mas kira-kira? Masalah hidup, persoalan hidup, beban beban tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada kita dari Gusti Allah, yang disebut amanat, yang disebut iman ya. Itu enggak, kalau masih bawa-bawa ego ya artiin sendiri deh, apakah sholat kita udah sejatinya apa sia-sia. Seringan kan kita suka bawa-bawa ego kita kan, bawa-bawa keinginan diri kan, menggadaikan sholat kepada keinginan duniawi biasanya. Kalau yang namanya ego, yang namanya nafs, yang namanya syahwat kan gitu, menggadaikan sholat kita kepada keinginan itu, bukan kepada persoalan yang kita hadapi, persoalan hidup atau amanat dari Gusti Allah, kepercayaan atau iman itu sendiri sebutannya. Hah? Gitu enggak? Cobalah periksa masing-masing, selama ini kita sholat kayak apa. Jangan merasa udah nyampe dengan sholat terus membangga-banggakan kendaraannya, bangga sama kendaraan. Bahwa apa sebenarnya kita sholat itu? Yang kita tuh stuck bahasa Indonesianya apa? Mentok di persoalan kebagusan tentang sholat kan, kerapian tentang sholat, ya kan, kedisiplinan, cetak di situ kan. Temuinlah yang namanya sholat sejati. Saya susah sih, saya janji karena nggak akan ceritain pengalaman.
Boleh nggak? Saya nanya aja deh. Nanya. Waktu sholat, ingat kemana? Sukma kita atau alam pikir kita atau benak kita atau apapun di dalam jiwa kita sebutannya, kemana itu larinya? Jangan-jangan ke keinginan, jangan-jangan ke ego. Hah? Bukan bukan tentang amanah, tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Saya tanya lagi deh, mau mengutamakan mana? Ketika kita sholat, terus terjadi gempa, bencana, mengutamakan sholat atau keselamatan diri? Saya nanya deh. Keselamatan diri. Ustadz aja sendiri ngomong selamatnya kenceng Ustadz. Mana? Ada kok Om. Ada. Selamatkan dulu diri. Makanya jangan kepalsuan dengan kendaraan. Kendaraan yang mau dipakai, yang dipakai untuk berjumpa, untuk ketemu, untuk menghampiri kepada keagungan Gusti Allah, itu dengan sholat, kan begitu. Hanya saya tanya, ketika gempa misalnya terjadi tiba-tiba kita lagi sholat, apa mau membatalkan, apa mau terus sholat? Saya nanya deh, lebih penting mana? Om, sok jawab, sok masing-masing jawab, saya dengerin. Mari kita membuka pikiran. Sementara janji kepada diri itu, aku ingin menyelamatkan diri sendiri, sesama hidup. Terakhir itu diakhiri dengan sesama hidup. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya kepada Allah. Allah nyuruh apa? Selamat dirimu, selamatkan dirimu dari api neraka. Selamatkan dirimu dari anu, selamatkan dirimu. Kok gue jadi bahas sholat sih? Sholat itu hal pribadi. Saya nggak pernah bahas-bahas tentang sholat sebetulnya. Perkara pribadi itu sholat dengan Gusti Allah. Kalau zakat, kalau puasa, puasa di tengah-tengah antara pribadi dan sesama hidup. Kalau zakat udah sesama hidup, persoalannya untuk memperhatikan. Kalau sholat memperhatikan diri sendiri deh, jangan memperhatiin orang lain. Jangan tengok-tengok kemana-mana, lihat sholatnya orang. Jangan, perhatiin aja sholat sendiri. Apa sudah benar sholat kita? Kok gue jadi bahas sholat sih? Selamatkan diri yang nomor utama. Selamatkan dirimu dari api neraka. Gimana sih? Saya nggak mau ceritain Bapak sebetulnya. Nggak maksudnya. Bapak itu memandang fikih itu fleksibel, nggak kaku. Itu kan jadi gimana ya? Makanya saya nggak mau tentang ceritain. Perlu nggak buat pemahaman? Saya supir, nyupirin Bapak. Waktu zuhur kelewat, deketin ke asar, sekalian oleh asar, berhenti di rumah makan, sekalian makan, nunggu sampai asar. Cuman beberapa menit saja itu dari zuhur ke asar. Satu itu. Dan banyak lagi. Nanti artinya apa? Hah? Fleksibel kan?
ada anak didik Bapak yang butuh benar-benar diselamatkan, Bapak lagi sholat, dibatalin dulu. Gimana sih? Soalnya mah persoalan itu mah saya cut lah, saya potong lah. Karena apa? Bisi ada yang pemahaman yang nggak bener gitu di situ, nggak saya ceritain itu mah. Kalau melihat sejarah juga Rasulullah zaman perang, waktu perang, sholat itu bergantian. Nah, saya tanya, zuhur yang sejatinya yang mana? Isya yang sejatinya yang mana? Pahamin dulu lah itu. Waktu-waktu zuhur, waktu-waktu isya, waktu asar itu yang kita temuin sekarang ini adalah latihan kedisiplinan kita. Gitu nggak Pak Ustadz? Melatih disiplin, melatih patuh, melatih apalagi kepatuhan, ada kan apa, ati Allah wa ati Rasul, dengarkan dan laksanakan apa, samina wa atona. Latihan itu sholat yang waktu-waktu yang 5 kali itu latihan supaya diingatan terus, supaya eling terus. Karena samina wa atona aja nggak ingat. Dan temukan kesejahteraan di dalam sholat setelah melaksanakan di sholat yang 5 kali 5. Nemuin nggak kesejahteraan diri kita atau ketentraman atau apa? Temukan itu. Udah nemuin belum? Jangan-jangan kita nggak nemuin. Yang namanya sejahtera gak bisa diukur dengan keadaan kemewahan kendaraan, gak bisa diukur dengan materi, gak bisa. Kalau cukup sepeda, ya udah, nikmatin, syukurin sepeda itu. Dengan sepeda itu, bila mana sepeda itu digunakan untuk suatu tempat tujuan, ada kenyamanan, ada ketentraman diri, pakai. Yang penting apa? Nyampe tempat tujuan. Dan sepedanya dikemanain? Dibawa masuk, disimpan di parkiran kan, di pekarangan kan. Sekarang punya kendaraan mewah, gak bisa tepat nyampe. Jadi dipakai buat apa? Muter dulu, ngompreng dulu. Walaupun sepeda, yang penting bisa nyampe selamat dengan selamat, itu kan udah luar biasa. Bapak aja sering pakai naon jangan dia sering ya nanya, bisa sampai ke Garut pakai apaan, sama siapa, kan ditanya serius. Penuh si lokal lah Bapak itu. Kira-kira paham gak nih arahnya? Kira-kira sholat nomor 1 nomor 2? Nomor 2. Gak bercanda, itu serius. Yang utama itu selamatkan dirimu dari api neraka. Keselamatan kita yang utama. Gusti Allah tuh mengkhawatirkan tentang keselamatan kita. Jangan-jangan tersesat, jangan-jangan kunclung, jangan-jangan
Nah, ini saya bukan menyuruh tidak sholat ya, bukan. menaikkan harga Menaikkan, jangan di situ-situ aja, kita jalan kaki di situ-situ aja, ngegoes sepeda ya, di sepeda yang buat gym gitu, gue sih ngegoes tapi nggak jalan-jalan, sepeda salah milih sepeda. Dijamin, bapak bilang dijamin ketika sholat selamat semuanya, bener gak? Yang dikhawatirkan tuh yang di sini, yang nggak sholat. Dijamin di sini mah sendal gak hilang, setelah sholat sendal hilang, berarti nggak selamat kan, itu yang perlu dijaga mah. Gimana sih? Hah? Halo? Kan simbol atau silo atau apa, Om? Bukan bahasa yang sebenarnya itu apa nih? Ajas, majas, bahwa lah, dirikanlah sholat, kerjakan. Akimi itu dirikan, tegakkan, sedang menegakkan. Ketika persoalan hidup sudah bergulir ke belakang, Zuluki dulu, Zulukis sudah bergulir, kembali fokus untuk menjalin hubungan. Mungkin ketika datang persoalan hidup, mungkin dia menjadi apa, terfokus sehingga terlena kepada persoalan yang lain. Fokus pada persoalan itu sehingga terlena dari persoalan yang utama. Maka setelah bergulir itu, dirikanlah sholat. Duhur itu mas ada persoalan hidup gak yang berat? Cirinya ketika bergulir kapan? Contohnya apalah? Sok kasih tahu. Bukan, kalau udah kelewat benar-benar kelewat, sudah gelap, sudah tak ingat lagi. Hingga malam kan tadi. Waktu bergulirnya itulah. Misalnya, contoh, kita punya cicilan bank. Ya, contoh nih, kecil ya contoh. Cicilan bank. Tertunda 4 bulan misalnya. Datang tekanan dong, ya kan? Datang tekanan dong dari pihak bank. Entah datang siapa? Debt collector, entah apa, surat teguran atau apa. Ketika bergulir itu ketika waktu entah dengan komunikasi perjanjian, entah dibayarkan, entah apa, itu bergulir sudah. Baru bergulir sedikit, bergulir sekian derajat. Pak Ustadz yang harus menjelaskan karena pengalamannya ada di dia. Pengalamannya ada di dia soalnya. Gitu Pak Ustadz, gambarannya kan bergulir sedikit. Bergulir itu entah dengan ada perjanjian baru, entah apa. Itu kan ada persoalan hidup yang menekan, panas ke dalam diri kita, bergulir sedikit ke belakang. Ini fenomena kita menghadapi persoalan hidup. Solo duluki pesamsi, duluki samsi. Ketika matahari bergulir,
Kan simbol siang, simbol matahari itu segala persoalan, segala sesuatu, segala hal, semuanya nampak jelas. Dengan persoalan hidup pun nampak jelas kan. Keinginan juga nampak jelas. Syahwat sendiri itu kan kelihatan kalau di siang. Makanya yang ngumbar syahwat biasanya malam biar nggak kelihatan orang. Ini maksudnya dipahamin nggak? Bisa bisa ngimbangin nggak, Mas? Hah? Oh ini ada. Udah. Jadi gitu. Coba terus kita galin. Entah itu yang itu semuanya itu pelajaran. 5 waktu itu pelajaran. Di sana bisa dapat kita untuk bekal menghadapi di sela-sela ini. Karena apa? Sholat itu kan kendaraan. Apa yang dibawa dari kendaraan itu? Ini saya tanya, apa yang dibawa semua? Tanggung jawab hidup kita sebagai khalifah. Persoalan, banyak persoalan khalifah itu. Iya dong, seorang leader tentunya pasti bahkan banyak persoalan. Yang namanya khalifah itu banyak persoalan, banyak perselisihan. Gitu udah. Jadi hadapilah jalan hidup. Maka sholat yang sejati itu juga harus ditemukan. Kalau saya ngomong pengalaman, takutnya nanti pertama dianggap wah agul ku payung butut kata orang Sunda. Kedua nanti dianggap kalau nggak sesuga sama dengan pemikiran gilo gila bohong tuh kan. Banyak hal pengalaman pribadi saya, tapi itu juga sedikit ada yang saya tular-tularin. Artinya apa? Bukan sayanya yang nularin, tapi kan munajat saya ada yang dibaca apa sing sari kabukti rasa kabuka. Tentunya itu akan tidak persis, tidak persis, tapi persoalan itu akan ada, termasuk pengalaman sholat yang saya alamin. Seharusnya ada kadarnya, sedikit atau banyaknya itu terserah lah, Gusti Allah yang menentukan. Cuman yang dibutuhkan membuka diri yang dibutuhkan itu cuman itu doang. Kalau mau membuka diri, open mind kalau bahasa Inggrisnya, kalau open mind insya Allah akan terasa. Kalau bahasa Bang Aris, manut aja deh gitu ya Bang, manut sama pimpinan gitu. Waktu gua masih pimpinan, sekarang bukan. Makanya waktu seger-segernya Bang Aris nyeritain begini, saya senyum. Ada yang nempel.
ada yang abah ya nggak usah cerita. Untuk memastikan hal itu dulu abah itu memvalidasi saya. Emang ya naon sholat ketemu udah sama apa lagi sholat, padahal lagi nggak ceritain apa-apa, nggak malah nggak sedang memancing, itu biasa aja ketemu abah biasa ya, abah ujuk-ujuk nanya gitu, bang ya naon sholat nemuin apaan sholat, barulah saya ceritain. Memang kan kalau itu mah nyeritain pengalaman pada seseorang yang kita anggap apa atasan lah gitu, gak apa. Kalau menceritain pengalaman yang dialamin begitu wah gitu misalnya pada orang lain yang belum mengerti atau kepada downline, jangan, apapun pengalaman yang wah-wah itu jangan. Yang saya alamin semuanya saya kemas menjadi ilmu, menjadi pengetahuan, menjadi informasi. Ini lo laksanain ini. Laksanain aja ini. Saya nggak menceritakan misalnya nih contoh. Om, gue sholat gue terbang. Nah, enggak. Kayak gitu enggak saya ceritain. Pernah nggak saya dengar begitu? Waktu saya tabrakan, orang yang nyaksiin, bukan saya yang ngalamin. Saya mah perasaan saya ngilang aja, tahu-tahu di kolong waktu tabrakan, kolong Mayasari, motor menjadi angka 8 begitu. Kan tahu Mas Inok gua bawa ke kios kan? Hah? Aspal, dodol. Itu kan orang yang nyeritain. Abang ini katanya terbang, orang bukan saya ngaku. Justru saya menghilang pas hantaman pertama hilang. Gimana sih? Blackout. Hilang. Ingat-ingat udah di kolong. Lagi diriin motor. Ingat lagi ngediriin motor. Orang yang nyaksiin saya terbang itu pas sebelum kejadian nabrak, motornya yang nabrak, abangnya sih nggak terbang. Orang yang nyaksiin pas saya, bukan saya ngaku. Yang saya akuin apa? Blackoutnya, hilang. Gimana sih? Pernah nggak perasaan hilang itu? Hilang aja, sadar udah benjot aja. Hasil dari perjuangan. Mau ada perjuangannya. Maaf ya, di ajaran ini di kita, kalau nggak ada perjuangannya, nggak ada pengalaman itu, nggak ada. Kalau ada perjuangan sedikit aja pengalamannya itu pun, kalau ada perjuangannya akan ditampak entah apa itu, silakan pribadinya masing-masing. Dan nggak perlu saya ceritain juga pengalaman saya, karena apa? Takut jadi acuan. Gue pengen tuh oncang-oncang di pucuk pohon kelapa gitu. Karena emang ada yang menyaksikan di kita itu zaman bapak dulu. Om pernah dengar tuh uncang-uncangan di pohon bambu di depan majelis, kan membuat gempar itu. Bapak sendiri kan bagaimana caranya supaya reda kegemparan itu, merepotkan.
Jangan jadi acuan itu. Cobalah kita cari semua esensi-esensinya, semua makna-makna. Jangan kita beli sepeda, salah beli sepeda. Kalau kita salah beli sepeda, ya itu tadi keringat bercucuran, tapi nyampainya enggak gitu. Karena sepeda yang dibeli apa? Sepeda gym. Udah keringetan bercucuran, enggak nyampe. Beli sepeda yang bener supaya nyampe. Stuck akhirnya kan. Ketika dapat persoalan hidup, nggak bisa selesai. Mandek di situ. Saya bilang butuhlah open mind, butuh keterbukaan diri di sini. Selama nggak keterbukaan diri, nggak punya keterbukaan, nggak susah mau dapat pengalaman apa, mau dapat mutiara apa, susah. Bukalah pintu lebar-lebar, entah yang dada, entah yang sini. Kan itu masalahnya, punya senter disorotin sorot di kan kehabisan baterainya, keburu habis begitu persoalan hidup datang, nggak bisa buat nyenterin jalan. Saya tanya satu persatu dari Pak Ustadz, apa diajarannya ini, tujuan atau target di kita, target yang paling dalam lah, target kira-kira tujuan hidup. Ya 3 itu diampuni, diterima. Standar ya, standar. Masih standar Awam sih. Terus Om, target tujuan hidup kita di mendalamin keselamatan diri. Keselamatan diri berarti kan masih ada hubungannya yang 3 kan, karena kan tanpa yang 3 itu juga sulit mendapatkan keselamatan diri. Ingin selamat itu jangan dulu kepada orang lain, pada diri sendiri. Keselamatan itu diawali dari diri sendiri. Safety tentang orang safety dimulai dari diri sendiri. Udah pengen pengen terasa kan udah, sebenarnya barangnya kan banyak sebetulnya. Mau saya bukain semuanya barangnya. dari situ dari persoalan hidup yang kita hadapin, laporkan ketika waktu sholat, dan di sana akan menemukan kesejatian mutiara. Kalau sholat gak bawa apa-apa, gak bawa muatan yang dibebankan dari Allah atau yang diamanatkan, percuma lah, sia-sia. Temuin itu rasa yang sejati. Tapi ada tapinya nih. Dengan persoalan hidup, apakah tergetar nggak? Jangan sampai beku di sini. Kalau beku di sini nggak akan terasa juga lah. Percuma ngelitikin patung itu, percuma.
beku soalnya di sini, tidak mudah tersentuh oleh kata-kata, percuma. Makanya Bapak itu mahalin ajaran ini, kenapa? Banyak anak didik Bapak itu yang susah itu dikelitikin, dadanya kebas, dicubit nggak terasa, dikepret aja nggak terasa, cuma makanya dimahalin sama Bapak. Gue aja lah yang so tahu gitu, melangkahi pakemnya Bapak sendiri, udah dimahalkan sama saya mah dibuka. Cuma lah kalau hati kita masih sekeras batu itu, sadid, licin dan keras seperti marmer, apapun kata-kata itu kan terpeleset, gak akan menyentuh ke dalam hati. Karena apa? Al-Quran itu kata-kata, dan niat itu pelaksanaan kata-kata. Gitu. Jadi dari persoalan hidup yang dihadapin, ada nggak sentuhan-sentuhan? Itu dulu deh. Sebelum kita kejar Tuhan, temukan dulu sentuhan. Pengen kejatuhan tapi nggak mau menemukan sentuhan, ya susah. Apa persoalan hidup yang dihadapi? Keluarga kan, nggak jauh deh, gue bisa nebak deh. Gue tebak aja deh, karena itu memang semuanya ngalamin semuanya juga. Di awal melangkah itu bab keluarga, di awal melangkah itu. Makanya berulang-ulang, tidak berulang-ulang sih, kecuali ada yang mengatakan berulang-ulang, selamatkan dirimu dan keluarga dari api siksa api neraka. Ya, para ulama juga kan berulang-ulang ngomong selamatkan dirimu, selamatkan dirimu. Selamat heula nomor 1 mah, nu penting. Sholat nomor 2. Bang, apa bang? Di ajaran ini apa? Tujuan dan targetnya. Proses keselamatan. Umpami kalau barang-barangnya insya Allah lah ngerasain apa yang pernah saya rasain. Umpami naon? Idem, ridho, ingin merasakan ridho. Kembali itu semua seperti persoalannya dengan udah hadapi persoalan itu, baik dan buruknya, terima. Yang namanya ridho itu seperti itu. Baik melalui apa? 3 yang perlu kita sikapin: ucap, tekad, lampah. Di situ juga ada ridho. Ketika ada ucapan orang seperti apa, ridho nggak? Ketika ada tekad orang ingin membunuhmu, ridho nggak? Misalnya, contoh. Kalau namanya ridho itu berat sebetulnya. Tetapi ya perlu dicermati, perlu diteliti, perlu diwaspadai. Bahkan sudah menjadi lampah, menjadi perbuatan. Ridho nggak ketika sudah menjadi perbuatan? Yang mana itu persoalan yang ketika menjadi perbuatan? Dihianatin, saudara-saudara, dihianatin sama orang terdekat. Orang yang paling dekat dulu itu yang mengkhianati kita itu. Bukan yang lain. Orang lain mah jarang-jarang kita ketemu. Gak mungkin itu langsung mengkhianati, memfitnah,
mencemooh, memaki orang yang dekat dulu itu. Kayak gitu yang namanya ridho. Makanya surat At-Taghabun itu tentang keluarga. Yang mengkhianati kita itu siapa? Anakmu dan hartamu. Mas baru apa? Pengen apa? Mas Wahyu, hah? Ikut aja lah gitu. Gak apa-apa. Perhatiin aja. Om, apa tujuan di ajaran kita? Ya, tujuan hidup tentang kehidupan itu sendiri. Ya itu lebih luas gambaran, cakupannya lebih luas banget. Ya nanti kalau udah dapat yang spesifik ceritain lagi deh. Mas Inok. Siar. Kalau yang itu sudah maksudnya ya. Kalau yang di awal itu tentang apa yang 3 hal itu sudah dilalui lah. Artinya dilalui itu sedang sambil berjalan. Tapi saya tanya, pakai sepeda ontel apa pakai sepeda gym? Jangan sampai kita salah pakai kendaraan. Sepeda gym dipakai keringetan iya, capek iya, tapi maju enggak. Salah. Ya perlu kuat lah. Artinya di sana kembali kepada yang tadi ridho kembali kepada yang ridho. Ketika siar itu kembali kepada ridho. Akan ada persoalan yang tadi menggunjing, mencemooh, meledek, mencaci, memaki, meludahi, menemplokin pakai tai kebo. Kalau di kampung tai kebo. Kalau di sini kan nggak ada kebo. Kayak gitu lah. Apa namanya persoalan-persoalan yang perlu disikapi. Nah ketika itu yang penting, ketika itu bagaimana keadaan kita sedang di mana, jangan artinya jangan terfokus pada, kalau sudah begitu jangan terfokus pada diri. Artinya jangan terfokus pada diri itu jangan mementingkan ego, jangan mementingkan kepentingan diri, karena banyak yang sudah ketika siar tetapi ada kepentingan diri, selesai. Banyaklah contoh-contoh di kita, entah di luar juga. Boleh nyebutin nama. Ada yang Ustadz sedekah, Ustadz infak, Ustadz sedekah. Hah? Kan itu ada muatan kepentingan diri. Udah jangan lewatin itu. Karena kan itu tugas. Sebenarnya sih hari ini adalah tugas suci lah, proyek besar. Tapi itu akan sesuai kemampuan kita seperti apa, bagaimana dan seperti apanya, menyesuaikan. Makanya sebenarnya sejak awal Mas Inok sudah dicetak sama Bapak sebagai penjahit. Tahu kan maksudnya, filosofinya penjahit apa? Menyambungkan serpihan-serpihan menjadi pola yang bisa dipakai, yang berguna. Itulah silaturahmi yang sejati. Menyambungkan serpihan-serpihan, potongan-potongan menjadi pola yang bisa dipakai, entah celana, entah baju, entah jaket, entah apa. Sebenarnya sudah ada cirinya.
Makanya saya bilang dari awal, Mas kembali, Mas kembali, dengan apa? Dengan profesi menjahit, itu kan profesinya, kasarnya. Tapi ada makna di balik itu. Bisa di bisa di. Oke, lanjut. Emang agak berat, Mas Mas Eno. Tapi kalau dilakukan dengan kasih sayang, insya Allah segalanya ada jalan, ada kemudahan, ada pertolongan. Karena memang berat, Mas, kalau ngatur apa namanya, bukan ngatur ya. Sebenarnya kita nggak berhak untuk ngatur orang, manusia hidup manusia. Maksudnya di sana bukan ngatur ya. Menyambungkan tidak atau menyambungkan serpihan yang tercecer itu tidak seperti menyambungkan serpihan kain. Beratnya tuh begitu. Menyambungkan tali silaturahmi orang hidup tidak seperti menyambungkan, menjahit, menyambungkan kain. Tapi ya di awal kan sudah dicetak lah, tinggal kembali aja nggak apa. Kalaupun ada di tengah itu ada perjalanan hidup secara pribadi untuk mendapatkan mutiara, itu silahkan. Artinya pernah bukan menjadi penjahit, jadi pedagang, itu kan untuk mendapatkan yang lain. Karena kalau pedagang itu yang dipikirkan itu selalu untung dan rugi saja. Kalau jiwa pedagang, seorang jiwa pedagang itu otaknya itu isinya untung dan rugi. Makanya saya tanya, di ajaran ini itu apa tujuannya? Apakah mencari keuntungan? Ini saya tanya Mas Yono. Hah? Pengampunan yang 3 berarti ya standar itu. Apa lanjut? Ingin diampuni dosa perdosaan, ingin dia diterima iman Islam, dan kembali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tinggal temuin esensinya aja, temuin. Kalau cara-caranya kita sudah sejak awal kita sudah namanya, sejak sebelum saya juga cara-caranya kan sudah ditempuh lah, tinggal menemukan arti ampunan itu seperti apa, sebenarnya apa dan sebenarnya apa, bagaimana dan sebenarnya apa ampunan. Diterima iman Islam itu dari mana? Diawali dari diri sendiri, kembali tadi. Jadi nggak perlu lagi memandang, melihat orang, kok orang begini ya, hidupnya enak banget misalnya. Nggak perlu lah, yang penting fokus kita diri sendiri. Keselamatan itu fitrah yang utama, sejatinya diri sendiri pribadi itu dilahirkan, fitrah dilahirkan dalam keadaan suci. Kesucian kita itu berada pada selamat itu. Makanya berulang-ulang, inna dina indalohil Islam, yang berhubungan dengan sesungguhnya jalan hidup itu, jalan yang sebenar-benarnya adalah keselamatan. Jalan hidup yang sebenar-benarnya itu adalah keselamatan. Jalan hidup kita selamat, diterima iman Islam. Iman, apa yang dibawa dari iman?
Ya harus ada muatannya, harus ada. Tapi tolong dipilah muatan yang dibawa itu apakah dibawa dari nafs kita atau memang amanat penderitaan rakyat. Kalau bawaan nafs itu, bawaan diri, bawaan nafs lah, nafs. Muatannya berisi keinginan, kenyamanan, apalagi kebahagiaan. Muatannya itu, muatannya. Contohnya puasa, gue pengen harta berlimpah, misalnya kayak gitu, gitu. Itu muatan ego, itu muatan nafs kita, bukan tugas yang sebenarnya, tugas yang sejatinya. Kita cari tugas yang sejatinya kita dari puasa itu apa, cari tugas kita yang sebenarnya dari zakat itu apa, cari juga tugas kita yang sebenarnya dari sholat itu apa, syahadat itu apa kira-kira. Banyak ya yang harus kita tempuh, banyak ya. Syahadat, sholat, zakat, puasa. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Banyak ya berarti. Cari esensinya, cari muatannya, cari kapasitas isi itu kapasitasnya seperti itu. Jangan kosong melongkong. Yang kosong yang perlu dikosongkan itu muatan diri kita. Jangan bawa-bawa dunia. Di sholat jangan bawa-bawa dunia, di zakat jangan bawa-bawa dunia, di puasa juga jangan bawa-bawa dunia. Karena dunia itu persoalan hidup. Dunia itu kariweh, bukan persoalan hidup. Kariweh, nah jangan dibawa-bawa. Kariweh tahu? Hah? Kesulitan. Iman, Islamnya selamat dari diri sendiri. Yang akan diterima itu selamat dari diri sendiri dulu. Selamatkan diri sendiri dulu. Keluarga yang paling dekat. Kembali tadi. Selamat dulu dari gunjingan, dari cemoohan, dari cacian, dari makian, dari fitnahan, dari selamatkan diri dari itu. Dari itu dulu deh. Baru nantinya kesananya kalau sudah bisa kita selamat dari cemoohan orang, ledekan orang, fitnahan orang, insya Allah akan bisa menyelamatkan yang lain. Itu intinya sholat. Mulai dari pundak sini ke ujung sana, entah sebelah mana, nggak tahu kita. Goib kan, ujungnya pundak sini ujung sana, goib kan. Bisa aja kalau dunia ini bulat, bisa aja balik ke sini, dari sini balik ke sini, dari sini balik ke sini, bolak balik ke diri oke akhirnya. Siapa yang barusan yang ngomong? Iya loh. Selamatkan dulu diri kita. Kalau sudah kejadian bagaimana? Nah itu persoalannya. Yang kadang-kadang kita menjadi bias, akal pipiluun. Memang akal itu kudu pipiluun.
Tapi ada ego di sana yang kuat di akal itu. Hah? Harus diikat. Ada keinginan nafsnya yang ketika masalah itu ada, ketika persoalan itu ada, akal gak mampu, masih memaksakan karena nafsnya, keegoan, merasa diri tegar, merasa diri mampu. Jangan. Kalau ketika udah ada persoalan itu datang menimpa kita, cepat laporkan atau cepat laporan sama yang punya. Ini muatannya nggak bisa diajak kerja sama nih, atau nggak bisa dinaikin, nggak bisa dikondisikan, lapor. Dia paling berat mah itu selamat diri sendiri. Ketika ada gunjingan, ada fitnahan, ada ejekan, kan respon diri kita berdasarkan nafs, bukan berdasarkan ini, berdasarkan ego kita lebih kuat. Coba deh, kalau difitnah, coba deh, yang keluar itu apa? Akal kita atau ego? Wah, begitu. Gitu ya. Itu yang paling berat. Selamat dari diri sendiri, dari api neraka dulu. Nomor 2 untuk keluarga, sakasur. Nomor 2, nomor 3 sadapur. Nomor 4 sasumur. Nomor 5 salembur. Kalau udah bisa nyelamatin diri, yang lainnya keauban. Ketika kita nggak bisa selamat diri sendiri, yang lainnya ikut ribuh, menjadi prahara kan, menjadi prahara. Contohnya ada persoalan hidup yang berat, terus kita ada baygon, obat nyamuk, kan yang riweuh jadinya orang lain kan, riweuh. Selamatkan dari hal-hal yang itu, dari tali misalnya yang disimpan di sana, selamat, jauhkan. Kata bapak percuma lah belajar ilmu kebal, tapi kalau nggak diomongin orang masih sakit hati, itu cuma gitu kan. Kebal dulu dari itu deh, yang namanya selamat itu. Kita ingin diterima iman Islam itu dulu diri sendiri dulu. Jangan dulu harus kebal dari ejekan, harus kebal dari fitnahan, harus kebal dari gunjingan. Oke. 3 kan tadi proses. Tapi kita tidak bisa mengklaim bahwa kita sudah selamat dari persoalan. Mengklaim, mengaku, ulah diaku. Mengklaim, wah gue bisa selamat dari ini. Belum. Selama masih bernapas itu, mengintai, itu yang namanya begituan. Mengintai, yang namanya menjerumuskan kita, persoalan yang menjerumuskan. Terus mengintai. Jangan merasa nyaman, jangan merasa jongjon bahasa Indonesia naon. Jongjon, ulah kajongjonan, ulah jangan
Kamalinaan, ulah kamalinaan tuh bahasa Sunda semua. Tahu nggak Pak Ustad? Belajar sama orang Sunda no. Asikan. Jangan keasikan, jangan merasa wah gue udah selamat dari persoalan itu. Belum, persoalan itu akan mengintai terus. Selalu mengintai. Jadi gimana? Ketika persoalan itu datang, pasrah semua, pasrahkan. Itulah barang, itulah muatan yang kita bawa. Kita sholat, ada muatannya, ada yang harus diserahkan, yang harus dipasrahkan, yang harus dibawa lah, digondol gitu. Oh nggak ada itu, nggak ada persoalan, nggak ada amanat yang dibebankan menjadi tanggung jawab kita yang untuk diselesaikan, nggak ngambang lah, biar gimana pun di husu-husu gitu. Yang saya alamin ngambangnya, yang saya ceritain nggak apa-apa, yang jeleknya ngambang. Nah di sanalah kita disebutnya apa? Sebutannya apa di Al-Quran? Nafak, nifak. Ketika kita sholat, melaksanakan sholat, menegakkan, terus ngambang, nggak ada muatan yang secara amanat dibawa untuk diserahkan kepada Gusti Allah, kepada Sang Pencipta, itu yang disebut nifak. Makanya ancamannya apa? Ancamannya apa? Celakalah orang yang sholat. Karena nggak ada bawa muat, nggak ada amanat yang untuk diserahkan kembali. Ini loh udah selesai ya Allah, atau ini persoalan ini belum bisa diselesaikan ya Allah. Amanah, bukan persoalan keinginan kita ya, bukan. Bisa milah nggak kira-kira? Udah bisa milah nggak? Mana muatan diri, ego, mana muatan amanat? Bisa dipilah? Ngambang, kering disebutnya, sholatnya kering. Maka celakalah orang yang Berarti kapan sholat jangan bawa apa-apa, kurang pas. jangan bawa apa-apa, itu muatan diri kita, ego kita, keinginan kita, jangan digadaikan kepada keinginan. Kebutuhan hidup. Kita kan sering melakukan itu kan sebenarnya. Nah itu yang perlu ditanggalkan, nggak harus kosong diri kita. Tapi amanat itu harus dibawa. Karena sholat itu kendaraan untuk bisa sampai kepada keagungan Gusti Allah. Kurang pas kalau nggak dilengkapin. Makanya perlu begini tuh, perlu ngaguar. Memang harus kosong dari keinginan diri, muatan diri tentang duniawi. Gue pengen jaket kulit, misalnya. Gue pengen pengen kekayaan. Nah itu sering kita menggadaikan persoalan. Pengen sehat. Coba telitilah
Apa sih sebenarnya beban hidup kita itu yang Allah tangguh, yang Allah berikan kepada kita, amanatkan kepada kita. Apa sih? Nah, itu yang perlu kita bawa. Kita serahkan, kita laporkan. Ibarat kita narik angkot ke juragan, apa yang diserahkan kepada juragan? Kan bukan muatannya kan? Hasil dari muatan kan? Hah? Sewa. Uang sewa. Kalau ibarat, jangan diartikan sholat itu seperti naik angkot, jangan. Ini ibarat contoh hasil dari di sininya nih, hasil dari sini, hasil dari yang sela-sela ini kita laporkan. Persembahannya itu apa yang dipersembahkan? Apa yang dipersembahkan kepada kita tuh sholat itu menyembahkan apa yang dipersembahkan. Berulang-ulang juga saya sering nanya, apa yang dipersembahkan? Kan gitu. Jadi supaya mucekil lah gitu. Apa mucekil dan ada hasil. Kalau ibarat kita narik angkot gitu, kan yang diserahin kan angkotnya, makan setelah nyampe ke juragan makan suruh parkir di situ. Ini suruh diparkir di luar. Mana sini setorannya? Kan gitu. Gambaran contoh. Gue susah ntar kadang-kadang. Tadi apa? Iman, Islam, apa? Husnul khotimah. Husnul khotimah itu kembali keadaan baik. Ya itu tadi apa yang dilaporkan. Mobilnya jangan, kalau angkotnya jangan lecet, spionnya jangan copot, catnya jangan tergores. Kan yang namanya innalillahi wa inna ilaihi rojiun itu innalillahi ma asoba min musibatin illa biidnillah, semuanya atas izin Allah. Terus kolu gitu ya, apa tidak asobat musibah kolu. Nah itu maksudnya. Ketika ada musibah yang mana? Yang namanya musibah itu tidak harus yang jelek-jelek, yang bagus juga harus dilaporkan. Musibah itu peristiwa, tetapi kebanyakan kita memahami musibah itu persoalan yang keadaan yang buruk kan, begitu nggak? Contohnya kan kayak gitu. Nah itu di innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillah, kembalikan kepada Allah. Contohnya kesehatan kita, kembalikan kepada Allah. Kalau yang baik-baiknya, yang buruk-buruknya ternyata ini tuh adalah kehendak Allah, secara takdir, secara qadar. Ada ketentuan yang kita tidak pahamin, bahwa ternyata keadaan yang buruk ini kita alami. Kan gitu kan. Secara bahasa, secara kata-kata, itu 3 persoalan. Bukan hanya nanti ketika ngos gitu kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika musibah, kita menghadapi musibah, kembalikan itu apanya. Kalau yang buruknya apanya, kalau yang baiknya apanya juga.
Cuman dua permintaan Allah. Khauf dan roja. Tiga, khosyah. Khauf mah akan peristiwa yang akan berulang, terjadi lagi. Khauf yang akan datang. Kapok lah kalau bahasa ini mah, sebagai cambuk lah itu teh. Kejadian yang peristiwa yang dialamin sekarang, kita khauf nanti takut akan terjadi lagi. Itu khauf, itu berharap kita. Di sana ada roja juga. Khosyah mah ya patuhnya itu, waroknya itu, takwanya itu. Khosyah isinya ada khosyah, ada khauf, ada roja. Tiga itu aja yang diminta persembahan kita, atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu yang diminta Allah itu tiga itu aja. Ada harapan kembalinya kita cerah, seperti halnya tanaman yang hampir layu, yang hampir mati kena kesiram hujan kembali bergairah. Nah itu ada harapan. Iya. Itu innalillahi, ya ya. Itu innalillahi. Husnul khotimah. Kembali kepada keadaan yang baik, husnul khotimah itu. Hasan, ada perasaan. Hasan itu juga berkaitan dengan rasa, perasaan atau empati dan simpati. Simpati. Husnul khotimah. Tadi mas, khauf, roja, khosyah, waroknya itu, warok, wakoya, takwa, di situ. Ibarat kita punya majikan dunia, ngekong, cukong, apa? Kembalilah tukang bandar mobil. Kalau mobil juragan angkot, katakanlah, kan kita ada kepatuhannya di sana. Lo harus gini ya. Lo store jam segini kan gitu kan. Ada ketentuan. Nah itu gambarannya seperti itu. Khosyah itu. Khosyah. Ada nggak kita di situ muatan itu? Muatan yang tiga itu ada. Bisa. Om, tujuan hidup secara pribadi